Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini aku akan berbagi sedikit tentang apa sih pengorganisasian itu? Ada apa aja sih di dalamnya? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syifa Miladia Hat, Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Aku membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS semester awalku. Gak usah lama-lama deh, langsung aja ke pembahasannya. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian ialah suatu proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen, pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi, pembagian kerja, alokasi tanggung jawab, penetapan hubungan antar individu atau kelompok, serta pengordinasian aktivitas yang diperlukan. Aspek utama proses penyusunan organisasi. Yang pertama, departementalisasi. Ialah proses pembagian dan pengelompokan aktivitas atau tugas kerja dalam suatu organisasi ke dalam departemen yang lebih kecil berdasarkan kesamaan fungsi, produk, wilayah, pelanggan, atau kriteria lainnya. Tujuannya ialah meningkatkan efisiensi, mempermudah pengelolaan dan pengawasan, juga organisasi dapat merespon secara cepat dan fokus. Yang kedua, ada pembagian kerja. Ialah proses pengalokasian tugas atau tanggung jawab tertentu kepada individu atau kelompok dalam suatu organisasi berdasarkan kemampuan, keahlian, atau posisi mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, apa itu struktur organisasi? Ialah kerangka kerja formal yang menggambarkan bagaimana berbagai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan antar individu atau unit kerja diatur dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur ini mencakup pembagian kerja, hierarki, alur komunikasi, serta sistem koordinasi antar bagian dalam organisasi. Faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota atau karyawan yang terlibat dalam organisasi. Dan yang terakhir, ukuran organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi. Pertama, spesialisasi pekerjaan atau division of work. Pembagian tugas berdasarkan keahlian, fungsi, atau tanggung jawab. Setiap individu memiliki tugas spesifik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Kewenangan ialah hak untuk memberikan perintah atau membuat keputusan. Dan tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kewenangan. Keduanya harus seimbang agar organisasi berjalan dengan baik. Ketiga, koordinasi atau Coordination. Proses mengintegrasikan kegiatan antar individu, unit, atau departemen agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Keempat, sentralisasi dan desentralisasi atau Centralization and decentralization. sentralisasi adalah pengambilan keputusan terpusat pada satu atau beberapa individu dalam hierarki atas. Dan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang kepada unit-unit yang lebih rendah dalam organisasi. Kelima, jalur komando atau Chain of command. garis otoritas yang menghubungkan setiap individu dalam organisasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. Memastikan bahwa perintah dan arahan yang jelas dan dapat diteruskan dengan efektif. Yang keenam, komunikasi atau Communication. alur penyampaian informasi di dalam organisasi bisa berbentuk vertikal, atasan ke bawahan atau sebaliknya, dan horizontal, antar rekan sejawat atau antar unit kerja. Dan apa itu bagan organisasi? Ialah diagram atau representasi visual yang menunjukkan struktur suatu organisasi, termasuk hubungan antar individu, posisi, atau unit kerja, serta alur komunikasi dan hierarki. Bagan ini memberikan gambaran tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab didelegasikan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk bagan organisasi. Yang pertama, ada bentuk piramid. Bentuk struktur organisasi yang umum digunakan untuk menunjukkan hierarki secara jelas.
Bentuk piramid mencerminkan distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang semakin luas di tingkat bawah. Dalam bentuk ini, jabatan tertinggi berada di puncak piramid, diikuti oleh jabatan yang lebih rendah yang tersebar semakin ke bawah. Yang kedua ada bentuk vertikal. Bentuk struktur organisasi yang paling umum digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis dalam organisasi. Bagan ini menunjukkan secara jelas jalur komando dan wewenang dari puncak ke bawah. Dalam bagan ini, jabatan atau posisi ditempatkan dalam susunan vertikal dengan tingkat kekuasaan dan tanggung jawab yang semakin menurun ke bawah. Lalu yang ketiga, ada bentuk horizontal. Bentuk struktur organisasi yang menyusun posisi atau jabatan secara mendatar daripada vertikal. Bagan ini cocok untuk organisasi dengan struktur yang lebih datar atau melebihi sedikit lapisan manajerial. Dalam bagan ini, posisi yang setara atau memiliki tingkat tanggung jawab yang mirip diletakkan sejajar di sepanjang garis horizontal. Dan yang terakhir ada bentuk lingkaran. Bentuk struktur organisasi di mana posisi atau jabatan ditempatkan dalam pola lingkaran, dengan jabatan tertinggi berada di tengah dan jabatan lainnya mengelilingi. Bagan ini mencerminkan struktur yang lebih inklusif dan kolaboratif, dengan menekankan komunikasi dua arah dan hubungan yang setara antar unit. Kesimpulannya adalah bahwa pengorganisasian merupakan proses penting dalam suatu organisasi yang melibatkan pengaturan sumber daya, tugas, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini mencakup aspek seperti departementalisasi, pembagian kerja, dan struktur organisasi yang dipengaruhi oleh strategi, teknologi, anggota, dan ukuran organisasi. Dalam pengorganisasian, bagan organisasi berfungsi sebagai representasi visual dari struktur dan hubungan antar posisi dengan berbagai bentuk seperti piramid, vertikal, horizontal, dan lingkaran. Penerapan prinsip pengorganisasian yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Oke, segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafin ya. Gak kerasa cepet selesai. Sama halnya kayak dia, yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.